Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel Linda Solihah. Oke guys, di video kali ini adalah tutorial menggunakan flashpoint. Pasti kalian asing kan dengar kata flashpoint. Flashpoint itu apa sih? Oke, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian flashpoint. Flashpoint merupakan salah satu aplikasi yang terintegrasi dengan Microsoft PowerPoint. Flashpoint bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran melalui video pembelajaran dan pembuatan kuis yang menarik peserta didik. Baik, selanjutnya itu ada manfaat menggunakan flashpoint. Yang pertama itu flashpoint memberikan sejumlah fitur untuk membuat materi pembelajaran yang menarik. 2. Dapat meningkatkan engagement antara siswa dan guru dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, dengan flashpoint ini guru juga bisa membuat kuis yang menarik. 4. Dan juga membuat coretan-coretan layaknya menulis di papan tulis. Oke, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan mengenai flashpoint. Lanjut, yaitu langsung saja ke tutorial menggunakan flashpoint dari awal download. Oke guys, langsung saja kalian dapat membuka Google Form, kemudian ketik flashpoint, kemudian nanti ada muncul yang flashpoint download, kemudian klik flashpoint download. Nah, kemudian klik yang download for free, itu diklik, kemudian di kanan atas itu download gratis. Nah ya, itu download gratis, diklik, kemudian kita dapat menunggu itu sampai selesai ke download. Oke, langsung saja ketika sudah terdownload langsung buka Microsoft PowerPoint dan pastikan itu ada include flashpoint. Nah, kemudian di bagian kiri atas, pada bagian kiri atas itu kita bisa sign in. Oke, setelah kalian klik sign in pasti akan muncul seperti ini. Kemudian kalian bisa mengisi email dan juga password dan mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Oke, dan ini adalah tampilan ketika kita udah menggunakan akun sendiri ya. Itu udah tertera nama Linda Solihah itu. Lalu ada fitur multiple choice, word code, short answer, slide drawing, image upload dan lain-lain. Kemudian ada class list. Itu merupakan aplikasi yang bisa diakses secara gratis, dan kemudian ada yang pro, itu kita harus berbayar terlebih dahulu untuk menggunakan fitur tersebut. Nah, selanjutnya yaitu membuat class list. Itu kita klik yang class list, kemudian tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa mengisi nama kelas dan juga kode kelas. Itu bisa custom sendiri gitu ya, bisa sesuai kemauan kita sendiri. Password kode kelasnya itu akan seperti apa, kemudian langsung saja dibuat dengan mengklik tombol berikutnya ketika kita sudah mengisi nama kelas dan juga kode kelas. Selanjutnya itu kita bisa menambahkan nama-nama anak peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran tersebut. Nah, itu ketika kita tidak berbayar, tidak menggunakan pro, itu maksimal hanya 25 anak. Kemudian kalau kita berbayar, dalam artian kita berlangganan pro, itu maksimal bisa sampai 200 anak yang bisa mengikuti pada kelas tersebut. Nah, itu dimasukkannya secara manual. Dan ini adalah
tampilan kelas-kelas yang ada itu ada literasi media dan juga PKN, dan setiap mata pelajaran itu kodenya berbeda-beda dan itu dibuat dengan guru. Oke, kemudian ini adalah ketika kita ingin menampilkan juga di layar HP dari peserta didik itu kita bisa mengklik slideshow yang ada di kanan bawah yang gambarnya seperti gelas, itu bisa diklik. Nah itu nanti di peserta didik juga udah muncul, kemudian nanti langsung bisa digunakan. Ya di situ ada berbagai macam fitur kayak seperti yang buat ngetik, buat gambar, buat polling, buat dan lain sebagainya. Oke, ketika kita sudah membuka kelas tersebut di bagian slideshow, kita bisa melihat di kanan atas untuk peserta didik siapa yang sudah masuk dalam kelas tersebut, dan kemudian ketika kita ingin mengganti kelas itu ada di bagian kiri bawah. Selanjutnya untuk peserta didik yang dapat bergabung pada kelas tersebut adalah peserta didik yang nama-namanya sudah terdaftar dalam kelas tersebut. Apabila nama yang dimasukkan berbeda, maka peserta didik itu tidak bisa bergabung dalam kelas. Seperti itu. Nah, jadi nama-nama siswa yang mengikuti kelas itu ada 4. Ada Linda, Irma, Wahyu, Zahrotul. Nah, jadi yang dapat bergabung dalam kelas tersebut hanyalah nama-nama tersebut, yaitu 4 anak, dan mereka bisa bergabung menggunakan class point dari web di Google itu dengan nickname ya seperti yang tadi yang terdaftar itu Linda, Adi Irma, Wahyu, dan juga Zahrotul. Nah, ini adalah tampilan ketika kita membuka web Classpoint menggunakan HP, yaitu yang akan dilakukan oleh peserta didik ketika mengikuti kelas, yaitu memasukkan kode. Setelah memasukkan kode itu ada memasukkan nickname atau nama. Nah, kemudian langsung terhubung dengan kelas yang sedang dibuka oleh guru pada saat itu. Ketika guru tersebut tidak membuka kelas, maka otomatis kode tersebut tidak dapat digunakan dan kelas tersebut tidak bisa digunakan juga. Dalam arti peserta didik atau siswa itu tidak bisa mengikuti, tidak bisa bergabung pada kelas itu ya, karena gurunya aja tidak membuka kelas tersebut, bagaimana muridnya bisa bergabung. Oh iya, dan satu lagi, ketika guru dan siswa udah membuka kelas tersebut, kemudian ketika guru menyajikan pertanyaan atau apapun itu harus mengklik slideshow. Nah, itu baru bisa muncul di HP peserta didik. Ketika tidak di slideshow, kemungkinan di peserta didik itu akan kosong, maksudnya tidak ada tulisan apapun itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.